Pria itu sedang membawa karung untuk makan malam. Kakak iparnya melirik pria itu. Ia nampak kebingungan. Lalu ia bertanya kepada pria itu, "Apa yang kamu lakukan dengan karung itu?" Pria itu menjawab, "Bukankah kau memintaku membawa uangnya? Jangan bilang kamu punya uang di karungmu," ucap kakak iparnya. "Kataku, bagaimana stik bisa didiskon sekarang? Ternyata semua cewek terpesona olehmu." Saat ini sang istri menerima telepon dari sekretaris. Para pekerja yang mengatakan mereka menginginkan RUU itu telah memblokir pintu karena terlalu mendesak. Istrinya harus pergi dulu. Hanya menyisakan pria canggung dan adik ipar nakal. Baru sesampainya di restoran, adik iparnya secara kebetulan bertemu dengan supervisor yang juga datang ke sini untuk makan malam. Tapi adik iparnya tidak tahu bahwa supervisor sudah lama mendambakannya. Tanpa basa-basi lagi, undang Xiao untuk makan malam bersama mereka, tetapi Xiao tidak ingin meninggalkan saudara iparnya dan dia menolak secara tegas. Saat ini supervisor melihat pria yang belum pernah makan steak. Dia menghinanya di depan umum. "Saya tidak berharap Anda memiliki teman pekerja imigran. Perusahaan kami merenovasi. Mengapa Anda tidak bertanya pada teman pekerja imigran ini?" Adik ipar menjawab, "Saudara saya bukan pekerja imigran." Kemudian supervisor mengatakan kepada pria itu bahwa pakaiannya sangat begitu lusuh. Artinya, semakin banyak supervisor pemetik sampah berbicara, semakin dia bertindak terlalu jauh, membuat Xiao sangat marah. Lalu wanita ini berkata, "Jangan menantang dengan sedikit uang." Lalu Xiao meminta maaf untuk saudara iparnya. Itu membuat supervisor marah, jadi dia menyalahgunakan kekuasaannya dan memecatnya. Dia mengancam akan membawa 2 gelas anggur bersamanya. Lihat Xiao marah-marah, ia membela seorang pekerja imigran. Supervisor membuat bahwa dia akan makan steak yang enak. Dia menghina Xiao. Xiao hanya bisa makan steak sampah dengan pemetik sampah. Saat ini pria yang tadinya makan dia belum berbicara, akhirnya dia berbicara kepada pria pengawas itu. "Bagaimana? Anda punya pendapat? Beritahu bos Anda." Pria ini menyuruh supervisor untuk bertekuk lutut pada Xiao dalam waktu 10 menit. Wanita yang sedang bersama supervisor itu langsung tertawa lepas dari sudut baku. Pria mengejek tanpa melihat diri mereka sendiri. "Oke, sekarang pemetik sampah berani memamerkan kekuatannya." Wanita tua itu dan supervisor juga menjatuhkan kata-kata kasar dan memberi Anda 10 menit. Ia mengatakan kepada Xiao, "Datang dan minum denganku." Dan ia mengancam kepada mereka berdua bahwa dia akan membunuhnya. Lalu mereka pun pergi. Melihat adik ipar yang duduk di samping, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata apapun. Biarkan Xiao kehilangan muka. Tapi dia tidak tahu bahwa kakak iparnya adalah panglima tertinggi pasukan khusus yang menjaga perbatasan, bertanggung jawab atas pasukan elit puluhan ribu. Ia menyapu ke segala arah dan ia tidak terkalahkan. Melihat kakak iparnya sangat melindungi dirinya sendiri, pria itu memberitahu Xiao bahwa supervisor harus berlutut dan meminta maaf dalam waktu 10 menit. Pada saat yang sama, supervisor memesan pria itu sebotol anggur merah 50.000. Dia ingin melihat untuk apa pria itu membayar. Dalam 10 menit, dia pasti akan datang, ucap supervisor. Pelayan memberikan sebotol anggur kepada pria ini dan Xiao sangat terkejut melihat sebotol itu. "Saya tidak memesan anggur merah." Pelayan itu mengatakan tuan menyuruhnya mengantarkannya. Pria ini mencium aroma anggurnya, lalu ia menuangkannya ke dalam gelas. Pria ini tidak banyak berpikir, dengan tegas meminta sebotol anggur ini. Pelayan itu mengatakan harga anggur itu 50.000 yang dihabiskan. "Berapa? 50.000?" ucap Xiao sangat terkejut karena menurutnya 50.000 itu sangat banyak. "Itu benar," ucap pelayan ini. "Xiao menikah dengan supervisor, Anda tidak akan membayar 50.000. Tetapi wanita ini mengatakan, "Saya akan membayarnya nanti. Saya akan menelepon kakakku dulu," ucap wanita ini. Pada saat itu supervisor datang lagi. Lalu ia mengambil anggur merahnya. Kemudian supervisor mengejek Xiao karena tidak punya uang dan berpura-pura menjadi besar. Xiao juga menebak bahwa itu adalah manuskrip supervisor. Dia mengatakan, "Loyung, apa kau mengatur ini?" Pria ini juga menjawab, "Jadi bagaimana jika saya mengaturnya? Anda tetap bisa meminumnya. Anda harus membeli ini," ucap supervisor itu. "Kenapa kamu tidak minum denganku?" Xiao mengatakan itu hanya mimpi. Kemudian pria ini menyuruh pelayan untuk mengambil karung dari dalam mobilnya. Lalu pelayan itu mengambil karung dari dalam mobil pria itu. Supervisor mengatakan, "Kenapa sekilas kau mengumpulkan banyak sampah? Anda benar-benar mengambilnya?" Tanpa diduga, uang di dalam karung itu tumpah. Mereka sangat terkejut melihat uang yang sangat banyak di dalam karung pria ini. Ingin tahu kelanjutannya? Nonton terus di Snack Video bersama Yulia TV. Next part.